Halo, selamat pagi. Saya Anita dari jurusan hukum. Saya ingin mempresentasikan makalah bahasa Indonesia dengan judul Sistem Hukum dan Lembaga Peradilan. Jadi, sistem hukum di Indonesia seperti ini ya. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dari sistem hukum itu, dan kedua, rumusan masalahnya apa dan tujuan makalahnya, dan kedua, saya akan membahas sistem peradilan nasional itu seperti apa dan peranan lembaga-lembaga peradilan seperti apa. Jadi peranan hukum di dalam masyarakat, khususnya dalam menghadapi perubahan masyarakat, perlu dikaji ya, dalam rangka mendorong terjadinya perubahan sosial. Pengaruh peranan hukum ini bisa bersifat langsung dan tidak langsung, atau signifikan atau tidak. Hukum memiliki pengaruh yang tidak langsung dalam mendorong munculnya perubahan sosial pada pembentukan lembaga kemasyarakatan tertentu yang berpengaruh langsung terhadap masyarakat. Jadi hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum-hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda. Rumusan masalahnya, dalam makalah ini penulis mengidentifikasi masalahnya, yaitu pengertian hukum, sistem peradilan nasional, dan peranan lembaga-lembaga peradilan. Tujuan makalahnya yaitu dengan adanya makalah ini, para mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan memahami hal-hal mengetahui pengertian hukum, mengetahui sistem peradilan nasional, mengetahui peranan lembaga-lembaga peradilan. Selanjutnya saya akan membahas pengertian hukum dari Profesor E.M. Myers. Hukum adalah aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Ciri-ciri negara hukum yaitu adanya hak asasi manusia, adanya trias politika, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan. Menurut asas hukum umum. Asas hukum umum adalah asas yang berlaku pada seluruh bidang hukum. Misalnya asas lex specialis derogat generalis. Asas hukum khusus. Asas hukum khusus adalah hukum yang hanya berlaku pada lapangan hukum tertentu. Misalnya asas pasca sunt servanda, abus de droit, dan konsensualisme berlaku pada hukum perdata. Tujuan hukum yaitu menyelenggarakan keadilan dan ketertiban untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Penggolongan hukum berdasarkan bentuknya: hukum tertulis, hukum tidak tertulis. Berdasarkan hukum berlaku, wilayah berlaku, hukum lokal, hukum nasional, hukum internasional. Berdasarkan fungsinya: hukum material, hukum formal. Berdasarkan waktu berlakunya: hukum positif atau hukum yang berlaku sekarang, hukum yang berlaku pada masa yang akan datang, hukum antar waktu atau hukum transitor. Berdasarkan isi masalah: hukum privat atau hukum sipil, hukum publik atau hukum negara. Berdasarkan sumbernya: undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi. Pengertian sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional adalah keseluruhan unsur-unsur hukum nasional yang saling terkait guna mencapai tatanan sosial yang berkeadilan. Adapun sistem hukum meliputi dua bagian, yaitu struktur kelembagaan hukum. Sistem beserta mekanisme kelembagaan yang menopang pembentukan dan penyelenggaraan hukum di Indonesia. Sistem kelembagaan hukum meliputi lembaga-lembaga peradilan, aparatur penyelenggaraan hukum, mekanisme penyelenggaraan hukum, pengawasan pelaksanaan hukum. Materi hukum, kaidah-kaidah yang dituangkan dan dilakukan dalam persatuan hukum, baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis. Jadi di sini kesimpulannya yaitu
kesimpulan dari